warahmatullahi wabarakatuh. Tugas Rasum PPAK 2021 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peserta PPAK 2021 UIN Maulana Malik Ibrahim. Peserta PPAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dari angkatan 2020 yang belum lulus PPAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah terkekurangan sebanyak 93 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 556 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 559 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 188 orang atau mahasiswa. Materi pertama yaitu wawasan bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Pesan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Yang pertama adalah pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Karena itu belajarnya melaksanakan tanggung jawab. Yang kedua, pemimpin sejati bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi mampu membangun jadi diri dan memotivasi diri sendiri, karena itu bisa menemukan jadi diri kita. Kewajiban mahasiswa pertama membayar UKT yang sudah ditentukan lunak, keduanya membayar mahar dan uang kelembagaan untuk biaya proses taklim. Untuk UKT bisa mengajukan banding UKT. Alasan mengapa jumlah biaya UKT berbeda: akreditasi universitas, indeks mutu prodi, indeks pengelolaan, kemahalan wilayah. Karena subsidi silang, semakin besar gaji orang tua kita, semakin besar UKT kita, dan kondisi sosial orang tua kita. Jangan lupa kerjasama dan pengembangan. Dan materi yang kedua yaitu akademik, bidang akademik yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Unit Malang. Unit UIN Maulana Malik Ibrahim terdiri dari 7 fakultas, yaitu Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, Tarbiyah, Kesehatan, dan Kedokteran. Ini UIN Maulana Malik Ibrahim sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maulana Malik Ibrahim sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk riset dan mempublis jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Maulana Malik Ibrahim memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiah selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki beberapa fasilitas yang mengandungi mahasiswa, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS. Dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dan mata kuliah profesi dengan KKN dan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim dijadikan sebagai penambangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas dan mata kuliah program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, dan e-learning, dan lain. Kemudian untuk sistem siakat mahasiswa baru semester 1 dibagikan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA, dosen penasihat akademik. Lanjut tadi, perkuliahan dimulai pada tanggal 6 bulan September sampai Desember tahun 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS kartu hasil studi di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit, semakin besar maka akan semakin banyak atau alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim ini diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Amin. Materi yang ketiga yaitu DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ketua Farhan Adi Murosadi, jurusannya yaitu farmasi, dan wakilnya Ahmad Fawaid dari jurusan psikologi. DEMA merupakan organisasi intra-kampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati sama Senat Mahasiswa atau SEMA Mahasiswa. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Materi yang keempat yaitu adalah SEMA, Senat Mahasiswa. Ketua Muhammad Adi Faroni. Senat Mahasiswa merupakan organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA UKM dan HMJ. Fungsi Senat Mahasiswa yaitu ada 4. Yang ke-1 adalah advokasi, yang kedua legislasi, yang ketiga pengawasan, dan yang keempat penganggaran. Membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak yang terkait. Yang lanjut tadi yaitu tugas SEMA, mengawasi dan mengontrol DIMAU, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh DIMAU, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan diambil oleh DIMAU, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mengesahkan peraturan DIMAU, menjadi mitra kerja DIMAU dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Lanjut tadi, wewenang SEMA, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Bapak Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk melaksanakan pemiluan, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil di sidang SIMAU, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DIMAU, turut adil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. Dan yang terakhir, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikuti sertakan dalam pembahasan. Dan yang materi kelima yaitu adalah UKM Organisasi Bersejarah Pembentukan Jenderal Nasution 1959 di Jabar, semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo warna ungu artinya adalah mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan kemahasiswa, dan lain-lain.
Logo Anta Tua yaitu logo Mahasurya Prof dan Wira Cakti Yuda Unma. Arti lambang Wira Cakti Yuda yaitu 811 sampai 8 Kudam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Wira Cakti Yuda berwarna prajurit atau pemimpin yang sakti, membantu TNI Polri dan juga rektor. Latihannya ada lempar pisau, ada menembak dan bela diri atau karate. Maaf. Ada lagi UKM Pramuka. Rencana Maulana Malik Ibrahim Malang, Dewi Chandra, bulan 2021, berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dan kehidupan sehari-hari. Program kerja yaitu ajang sana, keluarga dan kewarnas atau family catering, musyawarah dan pendegar. Tugasnya adalah rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, lombok dan memo dan lain-lain. Salah satu hewan OPS diklat. UKM PMI atau Palang Merah Indonesia bergerak di bidang kemanusiaan, keluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990. Lambangnya adalah burung Raja Wali. Program kerja pengurus ini rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan angka Mustafa 29 di Natalis. 6 bidang ini ada sosial keagamaan, dikten pendelegasian, latihan bersama ujian PMI dan pra-ujian PMI, di kelasar forum fasilitator rutan kesehatan, cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi tim gas penelitian fasilitator. Rutan kesehatan, cek obat, edukasi kesehatan, donor darah 1 tahun 3 kali, delegasi tim gas penelitian, pengembaraan, webinar, perpustakaan dan lain-lain. Humas konsolidasi silaturahim, kewirausahaan, penyebaran ucapan. Ada UKM GGB Gema Kita Bahana, berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain, dan ilmu keorganisasian. UKM SR yaitu seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya yaitu membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi terutama perguruan tinggi. Divisi kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. UKM teater yaitu sudah berumur 35 tahun. Terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Ada UKM Mapala Tursina, organisasi yaitu organisasi pencipta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi atau mendaki, sosial yaitu membantu yang terkena bencana alam, dan ada olahraga mendaki gunung, dan ada permainan panjat tebing, orat, susur, goa, dan ilmiah. UKM Junior yaitu unit olahraga yang suka berolahraga. Wadah memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur, dan ada banyak lagi. Kegiatannya itu adalah latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Ada UKM Kopma Padang Bulan gitu. Dibentuk 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. Stafnya yaitu usaha pengurus Kopma, public relation, pemasaran, personalia karyawan,
Big event yaitu Kopma Fair Tigmen Regional Jawa Timur Diksar. Unit usaha Kopma ya ada minimarket, ada konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. Ada UKM Komus yaitu Komunitas Musik Studio 3. Departemen Event Organizer, Departemen Studio, Jantung Komus, Musik Manajemen, Departemen Multimedia, Mengelola Skala Konten, Departemen Public Relation Pusat Info Eksternal, Departemen Sosial Development. Spesifikasi player yaitu ada vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Dan yang non-player ada event organizer, sound engineering, MC, multimedia, home recording. Jadi kayak berorganisasi, berkumpul-kumpul. Ada lagi yaitu UKM Taekwondo yang suka taekwondo. Merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya didirikan pada tanggal 11 April 1995. Tatap muka seminggu 5 kali yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin yaitu try-in. Agenda rutin tiap tahun ada kasuku, agenda lain latihan bareng senior dan pelatih secara outdoor. Diklat pendidikan latihan penerimaan anggota baru. Ada lagi UKM Jepret Club yang disingkat dengan GC. Jepret Club ini adalah klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang fotografi. Anggota UKM se-Malang Raya. Motonya yaitu, aku ada untuk mengertikanmu, bersamamu kuliah dunia nyata. Ada UKM Simfoni, platform Simfoni, program harian Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Media Muslim Zaman Now, Halo Kampus, dan Freelance. Itu adalah program harian. Yang program mingguan yaitu Simfoni Weekend Show, Tibet, Simfoni Soccer, Fresh Sunday, Top Chart, Soda Diary Mami, English Day yaitu Yamul Arabi. Dan ada lagi program unggulan Off Air Symphony Indie Award Session on Air Daily Program dan Weekly Program. Dan ada lagi UKM LKP 2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1959. Tadi salah. Biro LKP 2M kajian melatih nalar melalui kajian dan penelitian melatih memiliki kemampuan menulis naskah riset dan lain-lain. Keorganisasian LKP 2M telah mengikuti berbagai perlombaan hingga kancah nasional. LKP 2M itu aktif menulis dan membuat karya baik secara nyata, buku maupun di media sosial. UKM UMPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret 1996 di Malang, Jawa Timur. Visi membiak kesadaran nurani. Filosofi teks UAPM melambangkan independensi produk Kipos berupa koran, kumpulan isu, ranah kampus, dan majalah. Berupa majalah tahunan berisi tab news yang kritis analitis. Ada agenda rutin tingkat dasar operating skill, analitis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin. Yang terakhir ada materi 6 yaitu moderasi beragama dalam bingkai NKRI. Barang siapa yang kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa Unair Maliki Ibrahim Malang harus punya dua arus besar adalah Sunni dan Si-Islami. Social labeling pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi
Maksudnya berarti jalan-jalan middle path, posisi tengah keadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak resiko atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis Al-Quran sudah Al-Baqarah ayat 153, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Yaitu karakter Islam sebagai agama rahmatul lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historis Islam di Indonesia, karakter masyarakat Indonesia yang dekat dengan kesantunan dan harmoni ideologi bangsa Pancasila dan mutu Bhinneka Tunggal Ika. Isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina vs Israel, yaitu permusuhan perang aliansi politik Arab dan Amerika. Dan ada yang keempat yaitu dan yang keempat yaitu politik despotism and hypocrisy. Peran mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim. 1. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang terakhir, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim harus cerdas, akademik, religius, dan berkebenekaan. Cukup sekian dari saya. Bila ada kata atau yang kalian buat gak enak itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.